Ada satu momen sunyi yang sering tidak dibicarakan siapapun ketika dua garis muncul di tespek, ruangan terasa hening, senyum perlahan muncul, lalu disusul oleh jeda panjang di kepala, bukan karena kurang bahagia, tetapi karena otak langsung bekerja, menghitung hari, bulan, dan tahun ke depan. Di titik itu, kebahagiaan bercampur dengan kesadaran bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender. Ia adalah titik waktu ketika biaya hidup, terutama kesehatan dan kebutuhan pokok, diproyeksikan naik ke level yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Biaya medis terus menanjak, harga kebutuhan dasar tidak lagi ramah, dan semuanya bergerak lebih cepat daripada kenaikan gaji kebanyakan orang. Ini bukan ramalan menakutkan, tetapi realita ekonomi yang pelan-pelan sudah terasa hari ini. Sejak kecil kita diajarkan kalimat yang terdengar menenangkan, setiap anak membawa rezekinya sendiri. Keyakinan ini menguatkan mental, namun sering membuat kita lupa satu hal penting, rezeki tidak turun dalam bentuk uang tunai tanpa usaha dan perencanaan. Di dunia modern, rezeki perlu dijemput dengan strategi, disiplin, dan pengelolaan keuangan yang presisi, bukan hanya dengan harapan. Coba bayangkan wajah anakmu di tahun 2026 nanti. Ia akan tumbuh di dunia yang menuntut lebih banyak dari orang tuanya, bukan hanya cinta, tetapi juga kesiapan. Dunia yang akan ia pijak jauh lebih kompleks dibanding masa kecil orang tua kita dulu. Fondasi finansial yang rapuh akan terasa cepat runtuh ketika berhadapan dengan realita biaya hidup yang terus menekan dari segala arah. Gaya hidup urban telah bergeser secara perlahan namun pasti. Standar minimal kesehatan, kenyamanan, dan keamanan anak kini bukan lagi hal sederhana. Hal-hal yang dulu dianggap tambahan, sekarang berubah menjadi kebutuhan dasar dengan label biaya yang tidak kecil. Pemeriksaan rutin, nutrisi berkualitas, hingga lingkungan yang aman, semuanya memiliki harga yang harus dibayar secara konsisten. Membicarakan uang saat membahas anak memang sering terasa dingin dan tidak romantis. Namun justru disitulah letak kasih sayang yang paling nyata. Perencanaan finansial bukan berarti mengukur cinta dengan angka, melainkan memastikan bahwa seorang anak tidak lahir di tengah tekanan ekonomi yang diam-diam menggerogoti ketenangan keluarga sejak hari pertama. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti atau membuat siapapun merasa belum layak menjadi orang tua. Tujuannya sederhana, memberikan peta jalan yang jujur dan jernih, agar setiap calon orang tua bisa melangkah dengan kesadaran penuh. Karena menghadapi realita dengan persiapan selalu lebih baik daripada berharap sambil menutup mata. Ada kelelahan yang jarang diakui oleh kelas menengah Indonesia, kelelahan ketika gaji terasa hanya singgah sebentar di rekening, masuk, lalu keluar lagi untuk cicilan, kebutuhan rutin, dan biaya hidup yang tidak pernah menunggu. Di tengah kondisi itu, kabar tentang biaya persalinan dan kebutuhan anak yang terus naik terasa seperti tekanan tambahan yang datang tanpa aba-aba. Tekanan tidak hanya datang dari angka, tetapi juga dari lingkungan. Media sosial perlahan membentuk standar baru tentang parenting yang terlihat mewah dan sempurna. Mulai dari persalinan di rumah sakit tertentu, perlengkapan bayi bermerek, hingga gaya hidup keluarga muda yang tampak tanpa celah. Padahal banyak dari standar itu bukan kebutuhan, melainkan ekspektasi sosial yang mahal harganya. Di balik senyum dan unggahan bahagia, sering tersimpan rasa bersalah. Rasa bersalah karena tabungan belum setebal yang diharapkan, meskipun setiap hari sudah bekerja keras tanpa banyak jeda. Perasaan ini muncul bukan karena malas, tetapi karena realita ekonomi bergerak lebih cepat daripada kemampuan sebagian besar orang untuk mengejarnya. Bagi sebagian orang, tekanan itu berlipat ganda karena berada di posisi sandwich generation. Di satu sisi, ada orang tua yang mulai membutuhkan dukungan finansial. Di sisi lain, ada anak yang akan segera hadir dengan kebutuhan jangka panjang. Fokus dan energi keuangan terbagi, seringkali tanpa ruang bernapas untuk diri sendiri. Ketakutan terbesar sebenarnya bukan terletak pada hari persalinan, banyak orang sanggup mencari dana untuk momen itu. Yang lebih mengganggu pikiran adalah hari-hari setelahnya, ketika rutinitas berubah total dan biaya hidup melonjak permanen. Mampukah kualitas hidup tetap terjaga, atau justru turun perlahan tanpa disadari? Konflik batin muncul saat keinginan memberi yang terbaik bertabrakan dengan angka di mutasi rekening.
Hati ingin berkata iya untuk semua kebutuhan anak, tetapi logika terus mengingatkan bahwa kemampuan ada batasnya. Tarikan antara idealisme dan realita ini melelahkan, terutama jika tidak pernah dibicarakan secara jujur. Jika kamu merasakan semua ini, ketahuilah bahwa kekhawatiran itu wajar. Kepedulian adalah tanda bahwa kamu ingin menjadi orang tua yang bertanggung jawab, bukan tanda kegagalan. Rasa cemas bukan musuh, ia adalah sinyal bahwa ada masa depan yang ingin kamu lindungi dengan sebaik mungkin. Sejak 2 garis itu muncul, biaya mulai berjalan bahkan sebelum bayi lahir. Kontrol kehamilan ke dokter spesialis menjadi rutinitas yang tidak bisa ditawar, apalagi di kota besar. Biaya konsultasi, USG berkala, hingga vitamin kehamilan premium seringkali terasa tidak masuk akal bagi pekerja dengan gaji UMR. Namun semua itu dibungkus dengan satu kata yang sulit dibantah, demi kesehatan. Di tengah proses itu, muncul tren tes screening genetik seperti NIPT yang semakin sering direkomendasikan. Tes ini menawarkan ketenangan pikiran, namun datang dengan harga jutaan rupiah dan jarang sekali ditanggung asuransi kantor. Banyak pasangan terjebak dilema antara rasa aman secara medis dan kenyataan bahwa anggaran keuangan mulai tergerus sebelum persalinan tiba. Ketika hari kelahiran semakin dekat, perhitungan biaya menjadi lebih konkret. Estimasi persalinan normal maupun caesar di rumah sakit swasta kelas menengah terus naik dari tahun ke tahun. Biaya jasa medis, kamar, hingga tindakan tambahan seringkali melampaui angka awal yang diperkirakan, terutama jika ada kondisi tak terduga yang membutuhkan penanganan ekstra. Belum selesai di sana, jebakan berikutnya datang dari perlengkapan bayi. Stroller jutaan rupiah, tempat tidur khusus, hingga pakaian lucu yang hanya terpakai beberapa bulan sering terasa seperti kebutuhan mendesak. Padahal banyak dari barang ini dibeli bukan karena fungsinya, tetapi karena dorongan emosional dan tekanan sosial yang halus namun konsisten. Setelah bayi lahir, realita imunisasi tambahan mulai muncul. Di luar imunisasi dasar, ada vaksin-vaksin penting yang tidak wajib namun direkomendasikan. Jika tidak disiapkan sejak awal, biaya ini bisa menggerus dana darurat dalam waktu singkat. Banyak orang tua baru kaget karena pengeluaran ini datang bertahap, namun totalnya signifikan. Masuk ke tahun pertama kehidupan bayi, biaya operasional bulanan menjadi tantangan baru, popok sekali pakai, susu formula jika ASI terkendala, sabun dan perlengkapan khusus bayi, semuanya adalah pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda. Angkanya mungkin terlihat kecil satu persatu, namun jika dijumlahkan, ia menjadi beban tetap yang harus ditanggung setiap bulan. Di kota besar, dilema pengasuhan menjadi puncak dari semua perhitungan ini. Jasa asisten rumah tangga, babysitter, atau daycare seringkali setara dengan 1 kali gaji bulanan. Pilihan apapun memiliki konsekuensi finansial dan emosional. Di titik ini, banyak orang tua menyadari bahwa biaya anak bukan sekadar angka awal, melainkan komitmen jangka panjang yang nyata. Salah satu kesalahan paling umum adalah menunda persiapan dengan keyakinan bahwa nanti juga akan ada jalannya. Kalimat ini terdengar menenangkan, namun berbahaya jika dijadikan strategi. Inflasi pendidikan dan kesehatan bergerak tanpa empati, ia tidak menunggu kesiapan siapapun. Setiap bulan yang terlewat tanpa persiapan adalah jarak yang semakin jauh antara kebutuhan dan kemampuan. Kesalahan berikutnya muncul ketika tekanan sosial mendorong orang tua mengambil jalan pintas. Pinjaman online, cicilan barang bayi, atau kartu kredit digunakan demi terlihat siap dan pantas di mata orang lain. Keputusan ini sering dibungkus alasan kebutuhan anak, padahal yang terjadi adalah memindahkan beban ke masa depan dalam bentuk bunga dan cicilan yang mencekik. Banyak keluarga juga terlalu percaya diri dengan satu sumber penghasilan. Selama gaji masih masuk rutin, semuanya terasa aman. Padahal kehamilan dan masa pasca persalinan penuh ketidakpastian. Tanpa dana cadangan khusus, satu kondisi darurat medis saja bisa langsung mengguncang stabilitas keuangan yang selama ini terlihat baik-baik saja. Fokus seringkali berhenti pada biaya kelahiran, seolah semua tantangan selesai setelah bayi lahir. Kenyataannya, fase pemulihan fisik dan mental ibu membutuhkan perhatian dan dana yang tidak kecil. Konsumsi nutrisi tambahan, perawatan kesehatan, hingga kebutuhan istirahat sering diabaikan dalam perencanaan,
Padahal dampaknya jangka panjang bagi seluruh keluarga. Kesalahan lain yang kerap terjadi adalah membeli produk keuangan tanpa memahami isinya. Asuransi pendidikan sering dianggap solusi pasti, padahal banyak di antaranya adalah produk investasi dengan potongan biaya tinggi. Tanpa pemahaman dasar, orang tua merasa aman secara semu, sementara hasil akhirnya tidak seindah yang dibayangkan di awal. Membandingkan biaya membesarkan anak zaman dulu dengan sekarang juga menjadi jebakan logika. Orang tua kita mungkin membesarkan anak dengan biaya jauh lebih rendah, tetapi konteksnya berbeda. Daya beli, standar kesehatan, dan tuntutan lingkungan telah berubah. Mengabaikan perbedaan ini hanya akan membuat kita salah menghitung risiko yang ada di depan mata. Gaya hidup YOLO sebelum punya anak sering terasa wajar, menikmati hasil kerja keras tanpa banyak perhitungan. Namun, pola ini bisa berubah menjadi bumerang yang menyakitkan. Ketika kebutuhan susu dan popok datang rutin setiap bulan, kebiasaan lama itu terasa mahal dan sulit ditinggalkan, tepat saat fleksibilitas finansial paling dibutuhkan. Salah satu pendekatan yang paling realistis adalah membangun sinking fund khusus bayi. Bukan tabungan umum, melainkan dana dengan tujuan jelas yang dikumpulkan bertahap sejak bulan pertama kehamilan. Setiap setoran memiliki nama dan fungsi, sehingga uang tidak mudah terpakai untuk hal lain. Cara ini mengubah kecemasan menjadi langkah konkret yang bisa dikontrol. Strategi berikutnya menuntut keberanian melakukan audit gaya hidup secara jujur dan radikal. Mengurai satu persatu pengeluaran, lalu bertanya, apakah ini benar-benar kebutuhan anak, atau hanya keinginan orang tuanya agar terlihat pantas? Banyak keluarga terkejut ketika menyadari betapa besar uang yang selama ini habis untuk gengsi, bukan esensi. Di tengah mahalnya biaya kesehatan, memanfaatkan BPJS Kesehatan secara optimal menjadi langkah rasional, bukan tanda ketidakmampuan. BPJS adalah jaring pengaman dasar yang kuat jika dipahami alurnya. Dana mandiri tetap disiapkan, bukan untuk menggantikan BPJS, tetapi untuk kenyamanan tambahan yang memang dipilih secara sadar, bukan karena panik. Pendekatan cerdas juga terlihat dari keberanian memilih barang bayi pre-love atau bekas berkualitas. Banyak perlengkapan bayi digunakan dalam waktu sangat singkat, namun dijual dengan kondisi hampir baru. Dengan strategi ini, pengeluaran awal bisa ditekan hingga setengahnya tanpa mengorbankan fungsi dan keamanan anak. Ini soal logika, bukan soal gengsi. Semua ini perlu ditopang dengan perhitungan ulang alokasi pendapatan bulanan. Pos dana anak seharusnya berdiri sejajar, bahkan lebih prioritas dibanding hiburan pribadi. Menggeser sedikit kenyamanan hari ini demi stabilitas besok adalah keputusan dewasa yang sering terasa berat, namun dampaknya sangat nyata dalam jangka panjang. Tidak kalah penting adalah komunikasi finansial yang jujur dengan pasangan. Menyatukan persepsi tentang standar hidup anak sejak awal mencegah konflik yang sering muncul di tengah jalan. Ketika visi sudah selaras, keputusan sulit terasa lebih ringan karena diambil bersama, bukan dipaksakan sepihak. Pada akhirnya, sudut pandang perlu diubah. Menjadi orang tua yang hemat bukan berarti pelit atau kurang cinta. Justru di sanalah bentuk tanggung jawab paling konkret, memastikan masa depan anak tidak dibangun di atas utang, kecemasan, dan keputusan impulsif yang diwariskan tanpa sadar. Coba luangkan waktu sejenak untuk membuka mutasi rekening bulan lalu. Lihat dengan jujur kemana uangmu benar-benar pergi. Berapa banyak yang habis untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda, dikurangi, atau bahkan dihilangkan. Angka-angka ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka mata tentang ruang yang masih bisa diperbaiki. Sekarang bayangkan jika besok anakmu lahir. Dengan kondisi keuangan saat ini, apakah kamu bisa benar-benar tidur nyenyak? Bukan hanya malam ini, tetapi bulan-bulan setelahnya. Pertanyaan ini sering terasa tidak nyaman, namun ia penting untuk dijawab sebelum realita memaksa kita menjawabnya dengan cara yang lebih keras. Banyak dari kita tumbuh dari orang tua yang hidup sederhana. Mereka mungkin tidak punya banyak, tetapi mereka berjuang dengan apa yang ada. Dari sana, kita bisa belajar tentang prioritas dan ketahanan, tanpa harus meniru kekurangan yang dulu muncul karena keterbatasan akses kesehatan dan informasi. Kesederhanaan bisa diwarisi, risiko tidak.
Tanyakan lagi pada diri sendiri ketika tergoda membeli stroller mahal atau perlengkapan tertentu. Apakah itu benar-benar untuk kenyamanan anak? Atau hanya untuk mendapatkan pengakuan diam-diam dari lingkungan sekitar? Kejujuran dalam pertanyaan ini seringkali membuka banyak keputusan yang selama ini terasa otomatis. 9 bulan kehamilan sering terasa singkat, namun sebenarnya cukup jika digunakan dengan disiplin. Menunda 1 bulan berarti mengurangi peluang, sementara memulai hari ini memberi ruang bernapas. Konsistensi kecil jauh lebih kuat daripada niat besar yang terus ditunda tanpa aksi nyata. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari bahwa pengorbanan finansial adalah bagian dari proses pendewasaan. Fase ini tidak nyaman, namun ia menandai peralihan dari hidup untuk diri sendiri menuju hidup yang memikirkan keberlangsungan keluarga kecil yang sedang dibangun. Meskipun angka yang dibutuhkan terlihat besar dan menakutkan, setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap rupiah yang disisihkan adalah bentuk perlindungan nyata. Ia mungkin belum terlihat hari ini, tetapi akan terasa sebagai ketenangan ketika situasi tak terduga datang tanpa permisi. Uang memang bukan segalanya, tetapi ketenangan yang lahir dari kondisi finansial yang stabil adalah hadiah besar bagi seorang anak. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, ia membutuhkan orang tua yang hadir dengan pikiran jernih, tidak terus-menerus dihantui kecemasan tentang tagihan dan kekurangan. Stabilitas emosional seringkali berakar dari stabilitas finansial yang dijaga bersama. Tidak ada syarat harus kaya raya untuk menjadi orang tua yang baik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, perencanaan, dan kemauan untuk menyesuaikan gaya hidup dengan fase kehidupan yang baru. Banyak keluarga bertahan dan tumbuh dengan baik bukan karena penghasilannya besar, tetapi karena keputusannya diambil dengan kepala dingin dan penuh pertimbangan. Langkah kecil bisa dimulai malam ini. Menuliskan rencana anggaran pertama, meskipun masih sederhana dan belum sempurna. Dari sana, angka-angka mulai berbicara jujur. Ketika rencana tertulis, kecemasan yang sebelumnya samar berubah menjadi sesuatu yang bisa dihadapi, diperbaiki, dan disesuaikan secara bertahap. Setiap rupiah yang disisihkan hari ini mungkin terasa ringan, namun dampaknya besar. Ia berubah menjadi rasa aman ketika berada di ruang persalinan, menjadi ketenangan saat bayi terbangun di malam hari, dan menjadi keyakinan bahwa keluarga ini memiliki pegangan, bukan hanya harapan kosong yang menggantung di udara. Perjalanan menjadi orang tua bukanlah lomba cepat, melainkan maraton panjang. Ada fase berat, ada fase ringan, dan semuanya membutuhkan stamina finansial yang dijaga dalam jangka panjang. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan, karena yang ingin dicapai bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh dengan sehat dan seimbang. Apresiasi layak diberikan kepada setiap calon orang tua yang mau belajar dan peduli pada aspek finansial. Kepedulian ini bukan tanda perhitungan berlebihan, melainkan bukti kasih sayang yang matang. Mempersiapkan masa depan anak adalah bentuk cinta yang sering tidak terlihat, namun terasa dampaknya seumur hidup. Tahun 2026, apapun yang terjadi, ia bisa terasa menekan atau justru menjadi tahun yang indah dan penuh harapan. Perbedaannya terletak pada kesiapan kita hari ini. Dengan menghadapi realitas secara jujur, kepala dingin, dan hati yang penuh persiapan, masa depan tidak lagi terasa menakutkan, melainkan sesuatu yang siap disambut. Kalau kamu merasa video ini relevan dan bisa jadi bekal penting untuk masa depan keluargamu, jangan ragu untuk tekan tombol like agar lebih banyak orang tua dan calon orang tua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau kekhawatiran finansial yang sedang kamu hadapi, karena cerita kamu bisa membantu penonton lain merasa tidak sendirian. Dan pastikan untuk subscribe channel Finansialpedia, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan jujur dan praktis tentang keuangan keluarga, parenting, dan persiapan hidup di dunia yang terus berubah.